warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Destiayu dari Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Saya akan menjelaskan tentang materi karbohidrat. Karbohidrat merupakan golongan senyawa yang terdiri dari unsur C, H, dan O dan memiliki rumus umum CH2ON. Semakin banyak unsur C dalam karbohidrat, maka itu merupakan semakin kompleks karbohidrat tersebut. Karbohidrat biasa juga disebut sakarida, yang berasal dari bahasa Arab sakar, yang artinya gula. Karbohidrat identik dengan rasa manis. Karbohidrat memiliki peranan penting dalam tubuh manusia dan hewan karena merupakan sumber energi utama dalam tubuh manusia dan hewan. Adapun sumber-sumber dari karbohidrat dapat berasal dari padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan kering, gula, dan juga madu. Selanjutnya, adapun fungsi dari karbohidrat. Yang pertama, sebagai sumber energi, cadangan makanan, pemberi rasa manis yang alami, melancarkan pencernaan, dan juga menghemat protein. Penggolongan karbohidrat secara umum terbagi atas dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Untuk karbohidrat sederhana terbagi lagi menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Dan untuk karbohidrat kompleks, yaitu polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari 1 unit gula, mono. Di antaranya ada glukosa yang merupakan sumber energi di dalam tubuh, ada fruktosa merupakan gula yang sangat manis, dan galaktosa merupakan gula yang sulit larut dalam air. Disakarida merupakan karbohidrat yang terdiri atas 2 unit gula, Di antaranya ada sukrosa yang terdiri dari 1 unit glukosa dengan 1 unit fruktosa. Sukrosa biasa juga disebut sebagai gula tebu atau gula pasir. Selanjutnya ada laktosa. Laktosa terdiri dari 1 unit glukosa dengan 1 unit galaktosa. Laktosa biasa juga disebut sebagai gula susu karena terdapat dalam susu dan ASI. Selanjutnya ada maltosa. Maltosa terdiri dari 1 unit glukosa dengan 1 unit glukosa yang lainnya. Penggolongan karbohidrat secara sederhana diantaranya ada oligosakarida. Oligosakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari 3-10 unit gula. Karbohidrat kompleks yaitu polisakarida terbagi lagi menjadi 2 golongan utama berdasarkan fungsinya. Ada yang berfungsi sebagai sumber energi, ada yang berfungsi sebagai struktural. Untuk karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi, ada 2. Di antaranya ada amilum atau pati, dan ada glikogen. Untuk amilum atau pati merupakan cadangan gula yang terdapat pada tumbuhan hasil fotosintesis. Untuk glikogen merupakan cadangan makanan yang terdapat pada hewan yang disimpan dalam hati dan juga otot, yang bisa dipecah kapanpun jika ingin membutuhkan energi. Selanjutnya, untuk polisakarida yang berfungsi sebagai struktural juga terdapat 2 golongan. Di antaranya ada selulosa dan juga kitin. Untuk selulosa merupakan karbohidrat yang terdapat pada tumbuhan, mengandung serat, dan memiliki ikatan kimia yang panjang dan juga kuat. Untuk kitin merupakan penyusun membran pada serangga. Selanjutnya, cara identifikasi karbohidrat.
ada uji Mullis, uji Yodin, uji Barfoot, uji Benedict, uji Seliwanov. Yang pertama, uji Mullis. Uji Mullis memiliki tujuan untuk mengidentifikasi karbohidrat secara umum. Adapun prinsip dari uji Mullis yaitu karbohidrat oleh asam organik akan dihidrolisis menjadi monosakarida. Selanjutnya, alfa-naftol yang terdapat pada bereaksi Mullis akan bereaksi dengan furfural membentuk senyawa kompleks yang berwarna ungu. Sehingga hasil positif dari uji Mullis jika terdapat karbohidrat yaitu akan terdapat cincin berwarna ungu. Selanjutnya, yang kedua, uji Yodin. Uji Yodin memiliki tujuan untuk mengidentifikasi adanya polisakarida pada sampel. Adapun prinsip dari uji Yodin yaitu Yodin akan bereaksi membentuk warna kompleks pada polisakarida. Hasil positif dari uji Yodin yaitu amilum akan berwarna biru atau hitam, dextrin akan berwarna merah anggur, dan untuk glikogen akan berwarna coklat. Uji yang ketiga yaitu uji Barfoot. Uji Barfoot memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pada sampel apakah mengandung gugus gula reduksi dalam suasana asam. Ingat, untuk uji Barfoot dalam suasana asam. Adapun prinsip dari uji Barfoot yaitu akan terjadi reduksi Cu2+ atau tembaga 2+ dalam suasana asam sehingga akan menghasilkan endapan Cu2O yang berwarna merah bata. Sehingga hasil positif dari uji Barfoot nantinya akan terdapat endapan yang berwarna merah bata. Uji selanjutnya yang keempat yaitu uji Benedict. Uji Benedict memiliki tujuan untuk mengidentifikasi gugus gula reduksi dalam suasana basah. Ingat, Benedict dalam suasana basah, sedangkan Barfoot dalam suasana asam. Adapun prinsip dari uji Benedict yaitu jika sampel mengandung gugus aldehid atau keton bebas, akan terjadi reduksi ion Cu2+ menghasilkan endapan Cu2O yang berwarna merah bata. Sehingga hasil positif dari uji Benedict sama seperti uji Barfoot, akan terjadi endapan berwarna merah bata. Uji yang kelima yaitu uji Seliwanov. Adapun tujuan dari uji Seliwanov adalah untuk membedakan antara gula yang mengandung ketosa dan gula yang mengandung aldosa. Adapun prinsip dari uji Seliwanov yaitu gula ketosa akan bereaksi dengan resorsinol menghasilkan warna merah cherry, dan gula aldosa tidak akan memberikan warna merah cherry. Sehingga hasil positif dari uji Seliwanov yaitu jika sampel mengandung glukosa maka hasilnya bening atau tidak berwarna. Sedangkan jika sampel mengandung fruktosa maka hasilnya berwarna merah cherry. Selanjutnya, penyakit yang berkaitan dengan karbohidrat. Yang pertama, penyakit kurang kalori dan protein. Penyakit ini biasa menyerang anak-anak yang sedang tumbuh. Biasanya menyerang anak-anak yang berusia 2-4 tahun. Selanjutnya, penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus biasanya disebabkan karena faktor genetik dan gaya hidup yang tidak baik. Yang ketiga, penyakit obesitas atau kegemukan. Penyakit ini biasanya disebabkan karena ketidakseimbangan antara asupan energi yang berlebihan dibandingkan dengan pengeluaran energinya. Nah, itulah materi tentang karbohidrat. Teman-teman jadi lebih tahu kan apa itu karbohidrat? Mulai dari definisi karbohidrat, fungsi karbohidrat, sumber-sumber karbohidrat,